ya apa ya, puser-pusernya di sini, puser kristal atau ujung dari kristal, tapi ini masih padat bentuknya. Nah, kali ini kita bahas tentang batuan kristal. Lalu kita lagi di mana, guys? Woyo kita lagi di lahan kristal koyong ini. Lahan kristal ini bercampur dengan batuan-batuan seperti ini. Kita lihat. Nah, batuan koyong ini. Batuan seperti ini. Ini batunya kenapa kok dikarung-karungin, guys? Mau buat apa? Ini sejatinya batunya mirip sekali dengan batuan marmer, tapi marmer di sini lebih gimana ya? Lebih kayak cadas, tapi kerasnya keras banget. Nah, marmer di sini. Nah, di antara batuan-batuan ini keluar kristalnya. Ini difungsikan untuk uruk jalan ya, bukan buat apa-apa. Ini untuk uruk jalan. Ini keras banget, kelihatannya seperti cadas kayak gini, tapi kerasnya minta ampun. Nah, kali ini kita di lahan kristal, jadi woyo-woyo banget. Nah, ini kelihatannya seperti cadas, tapi ini marmer muda kita nyebutnya. Nah, keluar kristal kayak gini. Kita akan lihat lagi beberapa batuan kristal yang mungkin akan berbeda warna dari ini, tapi ketembusannya woyo-woyo. Oke, kita lanjut. Nah, ini lagi pada dikarung-karungin, fungsinya untuk makadam jalan. Nah, ya, kita lihat lagi di sini. Ini warnanya agak berbeda dari yang di sana tadi ya, guys. Ini warnanya agak kekuning-kuningan. Ya, bener ya. Nah, kita lihat. Ini dari lahan yang sama, cuman beda warna. Jenisnya juga sama. Nih, kalau kita deketin ini seratnya jelas. Cuman ini lebih padat ya. Jadi udah kayak kalsedon. Nih, kita center. Gila, tembusnya dalam banget. Nih, kita center. Tembusnya dalam banget. Nah, ini udah kayak kaca ini. Nah, ini oke. Tembusnya dalam banget. Ini saya habis ngarung-ngarungin, jadi tangannya banyak hitam-hitam kayak gitu. Ini untuk proyek makadam jalan. Nah, ya, jadi itu batu ini kelihatan kayak cadas, yang itu kayak cadas, tapi keras banget beneran. Nah, ini salah satu kristal juga. Kalau ini namanya kristal kalsit ya, walaupun di dalamnya katanya saya belum ngelab, belum tahu, itu juga masuknya silika tapi yang warna kuning. Jadi kalsit ini juga masuknya kristal silika. Saya juga belum mendalami banget, cuman bener seratnya hampir sama, cuman bedanya warnanya kuning ini. Nah, ini oke. Ini juga, ini masih utuh. Ini fungsinya apa loh, guys? Kalau yang ini biasanya yang kuning-kuning kayak gini nih, ini kita lihat kedipan, yang kedip-kedip. Nah, Anda akan melihat jelas sekali bahwa tembusnya ini sampai sini. Ini fungsinya adalah untuk sebuah taman ya. Ketika itu ditaruh aja di taman, ini nggak begitu besar makin bagus, atau di teras. Nah, dikasih lampu bawahnya. Jadi memang sengaja mungkin dipotong atau dilubangin hanya untuk lampu. Biasanya kayak gitu, ditaruh di taman atau di emper-emper sebagai display atau dekorasi. Nah, ini tembusnya, apalagi ini center kayak gini aja, tembusnya bisa sampai hampir segini, 30%. Ini hanya center ini. Nah, hampir 30% dari total batu. Apalagi kalau lampunya besar. Ini akan menyala. Jadi yang tadinya center putih kayak gini, jadi nyalanya kuning keemasan. Jadi bisa dibilang untuk dekorasi seperti lampion, tapi terbuat dari batu. Nah, salah satu yang bagus-bagus kayak gini juga kayak gini, guys. Nah, ini kalau ini beda, ini mirip batu, ini untuk batu aquascape. Kalau kayak gini untuk taman juga ini. Nah, kalau kayak gitu itu untuk uruk, karena itu sama sekali nggak tembus dan nggak masuk ya. Nah, jadi seperti itu. Semua pemungkinan fungsinya ini tidak hanya satu fungsi, bisa juga menjadi fungsi dekorasi taman seperti ini. Yang jelas batu kristal seperti ini benar-benar mulus ya, guys. Didapatkan udah kayak gini. Ini kan, nah ini kalau mau cacal kayak gini lah, guys. Ini cacal-cacal, benturan-benturan. Ini wajar ya, karena ini gabungnya juga sama batu yang lain. Cuman ini bukan sengaja dipatah-patahin ya. Nah, ini yang fungsi-fungsi buat aquascape atau bikin taman kayak buat akuarium atau buat apa gitu. Bismillahirrahmanirrahim.
kita naik ke atas, kita mau menjelaskan lagi. Nah, di sini guys, woyo di sini. Ini salah satu batuan kristal kalsit yang besarnya mantap ini. Walah, ini didirikan aja. Ini kita lihat dulu. Nah, ini tembusnya dalam banget ya. Batu ini kayak gini aja. Ini masih utuh ya. Belum ada yang sompal. Nah, nanti perawatannya saya ada ilmunya lagi untuk membersihkan batu ini. Jadi nantinya batu ini yang kayak gini nantinya akan sedikit terkikis, jadi lebih mengkilat tanpa harus diamplas. Saya ada ilmunya, cuman ya pelaksananya agak susah. Karena apa? Ilmunya ada, bahannya aja ada, tapi ini harus direndam sesuatu cairan. Intinya direndam suatu kimia. Fungsinya kimia buat apa? Hanya untuk membuang kotoran-kotoran di permukaan dalam beberapa mili. Jadi warnanya akan lebih jernih, seratnya tidak landrep atau tidak tajam kayak gini, jadi lebih halus dan kayak berair terus nantinya. Ini batu berat antara 2 kintal ya, bisa lebih ya. Karena kita lihat sendiri sendal saya aja di sini, taruh sini saya sengaja ini ya. Ini sendal saya tergolong besar, nomor 43. Nih. Besarnya segini loh, guys. Nah. Ini sendal saya. Ini tingginya sekitar antara berapa ya? Ya mungkin antara 70 cm mungkin ya. Kita lihat dari samping sana. Ini gede guys. Ini lalu dibuat apa ya kayak gini guys? Ini dijadikan hiasan taman aja bagus. Dan juga dijadikan meja juga bisa. Ini bismillah. Mantap. Ini dijadikan meja. Tapi meja agak harus dipoles-poles ya. Tapi meja natural juga bisa. Ditaruh di teras Anda atau tempat duduk buat duduk-duduk seperti ini. Ini juga bisa. Ini karena ini udah mulus. Nah, ini benturan tadi nih. Tembusnya gila. Ini ditaruh di taman aja berdiri, dikasih lampu ini akan menyala atau lampu sorot dari belakang. Ini akan kayak lampion alam. Nah, itu sering digunakan di taman-taman yang rumahnya udah keren-keren. Nggak keren pun bagus. Ini ditaruh aja di teras. Bawahnya kasih lampu ya. Terus buat tempat duduk-duduk aja. Ini menyala, seakan-akan kayak sebuah kristal menyala. Mantap, ini bentukan alam loh guys. Maka dari itu antara kristal ini dan kristal ini semua, ini beda harga. Ya. Karena setiap harga itu membawa sebuah spesifikasi tersendiri. Jadi ketika harganya lebih mahal, otomatis ada sesuatu yang harus dijual. Jadi spesifikasinya berbeda. Seperti itu. Oke, kita akan cari yang bahan sebuah kristal silika ya. Kita akan cari bahannya di sini. Kristal silika. Nah, ini. Kita akan bahas di sini. Coba. Nah, ini kok ngapa Master Golden sampai sini? Ya biasa, guys. Saya itu kerjanya mayang-mayang tiap hari. Nggak di sungai, nggak di gunung, ya, nggak di penambangan, nggak di mana-mana. Itu kalau saya butuh, saya pasti akan ke situ. Jadi Master Golden itu tiap hari jarang di rumah loh, guys. Ya, sebenarnya saya pengen selalu nyanak ya, nyanak saudara dengan sahabat-sahabat MG yang pengen main. Tapi kendalanya itu saya setiap hari itu jarang di rumah. Berangkatnya bahkan jam 5 kadang udah berangkat, pulangnya habis maghrib. Itu kendalanya, saya kadang ada yang jauh-jauh nggak nemuin saya, nggak bisa ketemu karena saya posisinya malah juga lagi jauh. Jadi tiap hari, hampir tiap hari. Jadi semuanya libur itu pun liburnya nggak bisa di Master Golden, itu liburnya nggak bisa diprediksi loh guys. Jadi liburnya biasanya kalau ada hajatan keluarga, terus ada suruh ngurusin anak, rapat, atau yang sekolah itu seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke kristal ini, silika ini. Kristal silika ini akhir-akhir ini udah dari dulu sebenarnya itu banyak dibutuhkan, terutama pas lagi kemarin itu lagi booming-boomingnya akuarium. Ini kristal ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Ya Anda tahu sendiri. Kristal ini digiling menggunakan mesin penggilingan. Setelah itu
di bleaching atau dicuci, dibersihkan sehingga menjadi sebuah kristal-kristal kayak gimana, kecil-kecil. Jadi kristal itu bukan sintetis guys, berasal dari sebuah batuan kayak gini. Dan batuan kayak gini asalnya dari sebuah batuan-batuan campurannya dengan batuan-batuan marmer Jawa, nyebutnya seperti itu. Di antara itu pasti keluar kayak gini. Maka dari itu ini ya lumayan ada harganya. Dan sebenarnya ada pemanfaatan lain sebenarnya ya. Ada manfaat lain dari kristal ini. Cuman kita belum tahu atau bahkan kita belum sampai ilmunya. Jadi kita tahunya cuma buat aquascape. Seperti itu. Oke, kita lihat ya. Batu kristal terbesar itu 2 kintal lebih prediksi saya. Wow. Itu sayang ya guys. Itu bisa ditaruh di halaman Anda, di teras Anda, sebagai bahan-bahan pembuat keindahan dari alam. Karena tren sekarang keindahan itu bukan hanya stylish saja, tapi juga natural ya. Itu batuan-batuan yang di bawah juga. Ini saya sengaja memperkenalkan produk ya dari alam kami Kebumen, di mana produk ini dihasilkan dari sebuah proses berbeda ya. Jadi produk ini dihasilkan dari sebuah proses berbeda. Jadi ini dapat itu tidak sengaja, maka dari itu eksklusif. Karena ini dapatnya itu dari tanah gunung yang kayak gini, tujuannya mau diratakan. Nah, yang lainnya buat uruk, buat jalan, keluar kayak gini, kristal-kristal kayak gini. Dan kristal-kristal silika yang seperti saya dokumentasikan itu. Jadi memang selalu ada semacam kayak mutualisme ya. Jadi para penjual batu juga dapat dari lingkungan seperti ini, juga dapat dari aquascape juga dapat dari lingkungan seperti ini, yang tujuannya kita nggak nambang, kita nggak menghasilkan. Memang ada bukit yang agak tinggi di belakang rumah, tujuannya buat bikin rumah lagi. Seperti itu fungsinya dan asal usulnya seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Selalu ada gajah-gajah dan lain daripada yang lain, selalu woyo-woyo bersama channel saya Master Golden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas tentang kristal-kristalan. Woyo-woyo. Nih guys, kelihatannya kristalnya koyo ngene ya. Tapi nyatanya dia berduri-duri. Kan? Nah, kalau ada yang tahu pemanfaatan batu ini untuk apa lagi, bisa komen di komentar selain buat aquascape atau akuarium. Tembusnya gila kan dalamnya. Oke, lanjut.